Lah diberi minyak itu lebih cepat meresapnya itu di era-era Tuban, di era-era Mataraman itu lebih awet, lebih agak mengkilap dan kelihatan masih lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Garis Muntara. Semoga saja pada malam hari ini, di malam yang ke-15 bulan Ramadan, para sobat semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja selalu senantiasa diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di bulan Ramadan ini semoga saja amal ibadah kita, amal kita menunaikan ibadah puasa, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Oke sobat, untuk kesempatan malam hari ini Bang Komet akan mereview dua belah keris yang mempunyai estimasi di masa estimasi tangguh Mataram, Surakarta, dan Tuban. Di malam hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan bahan yang digunakan pada keris yang estimasinya itu di Tuban Mataram dan bahan yang dibuat di masa-masa Mataram Surakarta. Untuk tangguh yang akan saya review yaitu tangguhnya Mataram Surakarta dan Mataram Tuban. Untuk jenis dapurnya, untuk kerisnya sendiri adalah keris dengan dapur jalak ngore. Mari kita ikuti video Bang Komet pada malam hari ini. Dan jangan lupa sebelum kita lanjutkan videonya, semoga para sobat pemirsa berkenan untuk menekan tombol like, menekan tombol subscribe, dan menekan berkomentar di kolom komentar dari konten-konten Bang Komet. Karena di sini Bang Komet akan memang memberikan pengetahuan, memberikan gambaran terkait dengan tosan aji yang memang saya dapatkan dari hasil huntingan, hasil perburuan Bang Komet langsung ke warga-warga masyarakat di daerah pedusunan. Seperti yang kita ketahui, di masa-masa lalu, di masa-masa sebelum era kemerdekaan, para warga masyarakat di dusun ataupun di perkotaan, kalau dahulu mungkin di lingkungan dari kerajaan, itu keris merupakan salah satu yang pertama itu sebagai sebagai pelengkap dari busana, khususnya busana Jawa. Itu yang pertama dari tujuan utama membuat keris. Karena apa? Kalau saya melihat dari referensi dari literasi yang ada, yang banyak saya baca, itu memang keris itu tidak terlepas dari busana atau pakaian yang memang digunakan pada saat-saat era zaman kerajaan. Untuk yang kedua, untuk keris sendiri mempunyai tujuan, yaitu suatu manifestasi, suatu gambaran yang dituangkan di dalam keris, suatu doa yang dituangkan di dalam keris dengan tujuan. Seorang pemesan keris mempunyai tujuan yang memang berbeda-beda. Nah, itu dituangkan di dalam keris melalui dari tirakatan, tirakatan dari sang empu itu sendiri. Karena keris sendiri memang hanyalah sebuah benda, namun dari proses pembuatannya memerlukan tingkat keahlian khusus yang dimiliki oleh para empu terdahulu. Empu terdahulu mempunyai tingkatan kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui tirakatan-tirakatan, sehingga para pemesan yang mempunyai tujuan terkait dengan tujuan duniawi ataupun tujuan-tujuan yang sifatnya ke rohaniawan itu dituangkan dalam sebuah keris sebagai simbol, sebagai gambaran dari doa-doa kita. Kita sebagai umat muslim janganlah keliru, jangan sampai keliru. Tujuan kita menyimpan atau mengkoleksi sebuah keris haruslah kita niati dengan niat yang benar. Karena kalau tidak benar ataupun salah kita niatnya, tujuannya, itu menjadikan hal yang mungkin bertentangan dengan akidah kita. Oke sobat, mari kita review dari dua belah keris yang saya miliki, yang saya koleksi dari sejak tahun 2017-an. Oke, yang pertama yaitu
Keris yang mempunyai warangka dengan memakai warangka model ladrang Surakartonan. Ladrang Surakarta mempunyai ciri-ciri yaitu bentuk dari apa ini namanya? Balokan betokannya ini seperti tidak tidak apa ya? Ini lebih lancip gini. Berbeda dengan yang model-model Mataram Ngayogyakarta. Jenis warangka ini terbuat dari kayu jati. Saya yakin ini terbuat dari kayu jati melihat dari serat dan motifnya itu terbuat dari kayu jati. Pendoknya sendiri ini memakai pendok dari bahan kuningan suwoso dengan model blewah dengan tebal, ini mungkin agak tebal, ini sekitar 0,4 mm mungkin saja. Untuk dari deder sendiri ini memakai bahan kayu tayuman. Kalau yang tenggelam dalam air itu kan sering dikatakan sebagai kayu tayuman atau mungkin dari kayu stigi, mungkin seperti itu. Tujuannya sendiri kalau menurut literasi, keris yang memakai dari deder terbuat dari bahan tayuman itu adalah sebagai penguat dari kandungan isoteri yang terkandung di dalam keris itu sendiri. Oke, mari kita coba lihat dari bilahnya sendiri. Ya, inilah sobat, inilah dapur keris yang mempunyai dapur jalak ngure. Seperti yang kita ketahui di video-video sebelumnya, yaitu jenis dapur jalak ngure mempunyai ciri-ciri yaitu bilahnya dengan model bilah lurus. Bilahnya lurus. Di bagian sor-soran ini terdapat yaitu dengan dinamakan tikel alis. Ini namanya tikel alis. Yang lubang ini namanya tikel alis. Di bagian gandik sendiri polosan. Di bagian belakang, di bagian seraweannya ini terdapat serawean. Untuk gonjonya sendiri terdapat ricikan di bagian belakang, yaitu ricikan yang dinamakan greneng. Nah, inilah termasuk ciri-ciri dari ricikan dapur keris jalak ngure. Ini keris yang pertama. Mari kita lihat untuk keris yang kedua. Untuk keris kedua, keris yang saya miliki, yang saya koleksi ini memakai model warangka gayaman Surakartonan juga dengan memakai bahan kayu timoho dengan pendoknya yaitu terbuat dari kuningan suwoso lawasan asli, lawasan model blewah. Di bagian dedernya sendiri juga memakai dari bahan kayu tayuman. Ini memang sudah pilihan dari beberapa deder yang memang saya spesialkan untuk keris-keris yang memang menjadi kelangganan Bang Komet. Saya berikan deder-deder yang terbuat dari bahan kayu tayuman. Untuk bilahnya mari kita coba lihat. Inilah juga termasuk dapur keris yang berdapurkan dapur jalak ngure. Jalak ngure yang pertama sudah saya sampaikan tadi, bagian depannya ini ada tikel alis, bagian gandik polosan, bagian belakang ada seraweannya, dan di bagian belakang gonjo terdapat yaitu dinamakan greneng. Antiknya, uniknya di keris ini grenengnya sampai naik ke bagian wilahnya. Ini masuk ke wilahnya. Nah, untuk tangguh keris ini estimasi tangguh Tuban di era Mataram di abad-abad 15-an. Karena ini merujuk dari referensi hasil dari penelitian kurator yang ada di Taman Mini Indonesia di tahun 2018. Keris ini memang mempunyai tangguh Tuban Mataram. Ini keris yang memang bahannya itu dari besi dan pamornya itu sangat berbeda dengan keris yang pertama tadi. Bahan dari keris yang mempunyai tangguh Tuban itu terkesan kering. Dilihat, kita amati itu terkesan kering, dan bilah keris yang
memang mempunyai bahan di era-era Tuban itu, kalau kita beri minyak anti karat itu cepat kering. Keringnya itu lebih cepat dibanding keris-keris yang memang buatan di era Mataram Sultan Agung maupun di era Mataram Senopatenan sampai ke atas sini itu berbeda. Di keris-keris buatan wilayah Mataraman itu bilahnya agak lumayan padat sekali, sehingga jika diberi minyak itu agak awet mengkilapnya. Kalau untuk keris yang mempunyai tangguh Tuban Mataram, karena Tuban itu kan memang berada di daerah pesisiran dari laut yang sebelah utara itu kan memang di daerah pesisir, sehingga mungkin dari pembuatan, mungkin dari bahannya, besinya itu berbeda dengan keris yang mempunyai tangguh di bagian-bagian jauh dari laut. Dan keris-keris jenis model Tuban, kalau menurut saya sendiri, pengalaman beberapa keris yang saya miliki yang mempunyai estimasi tangguh Tuban itu, memang kerisnya itu kalau diberi minyak itu terkesan cepat meresap ke dalam wilah, itu begitu memang terkesannya. Ya seperti ini, mungkin lebih jelas ya enggak ya. Ini bilahnya itu terkesan kering karena dulu mungkin waktu membuatnya itu memakai air laut, mungkin kan seperti itu, dan agak cepat muncul dari bintik-bintik karat dari beberapa keris yang memang mempunyai jenis bahan yang bertangguhkan di bagian wilayah yang berdekatan dengan lautan itu agak cepat berkarat. Ini pamornya sendiri, ini wengkon isen agak lumayan ini. Memang ini keris yang saya miliki ini 98%-an ini memang hasil dari huntingan lokasian langsung dari warga masyarakat, dan ada beberapa sisanya dari tadi 2%-nya itu memang saya mendapatkan keris itu dari keris yang bertangguhkan tangguh baru atau model tangguh ST-Winan, garap halus, garap kasar. Itu tujuan saya memiliki atau mempunyai keris yang mempunyai tangguh Kamardikan, tangguh STW itu memang sebagai perbandingan saya untuk membedakan yang mana yang memang jenis keris original sepuh dengan original STW ataupun original Kamardikan. Itu memang sebagai perbandingan saya, karena kita semakin menanting keris itu semakin banyak wawasan kita, semakin bisa kita membedakan ini keris ST-Winan, ini keris baru, ataupun ini keris memang sepuh original. Makanya saya mengambil beberapa keris yang tangguh baru. Ini sobat, ini tangguh Tuban Mataram. Ini Tuban Mataram, estimasi Tuban Mataram, referensi dari kurator atau penelitian dari Taman Mini Indonesia. Ini bersertifikat Taman Mini, sobat. Tangguhnya agak bagian sor-sorannya itu sangat berbeda, sangat jelas, bagus lah. Oke, untuk keris yang kedua juga sama. Keris kedua mempunyai tangguh Mataram Surakarta. Ini bekas minyaknya masih. Ini padahal saya memberikan minyak anti karatnya itu bersamaan. Ini yang keris mempunyai tangguh estimasi Mataram Surakarta itu kerisnya itu lebih padat sebenarnya, dan besinya itu agak lembab, kalau saya boleh mengatakan itu lembab, agak mengkilap, dan terkesan lebih bagus dari bahan yang memang keris yang memang buatan era wilayah Mataraman. Itu lebih bagus dari era Tuban kalau menurut saya loh ya. Ini dari beberapa keris yang memang hasil huntingan saya lokasian, bukan dari para pemain lah ya, para pemain atau para pengkoleksi lain itu enggak, saya dapatkan dari asli memang original lokasian. Ini ada
perbedaan enggak kalau menurut panjenengan para sobat pemirsa model era Tuban Mataram dengan era Tuban Surakarta? Era Tuban Surakartoan sekitar abad 17-18an, sekitar itu abadnya. Bagian sor-sorannya ini agak tegas modelnya, yang ini kelihatan apa ya, umpamanya itu bisa dikatakan semampai dan garapnya itu kelihatan bagus lah. Modelnya saja dilihat dari model garapnya loh ya ini. Ini sama-sama jalak ngure. Ini juga mempunyai pamor wengkonisen juga sama ini. Cuma perbedaan dari Tangguh Tuban Mataram dan Tangguh Mataram Surakarta seperti ini. Ini sama-sama jalak ngurenya. Ini estimasi saya sebelum saya sertifikatkan ke Taman Mini memang seperti itu. Saya beberapa keris lokasan itu saya banding-bandingkan. Ini jenis Mataraman, ini jenis Tubanan, ini jenis Maduranan, ini jenis Kulonan, Cirebonan atau Kulon Pejajaran. Itu saya memang belajar. Memang yang bagi sobat pemirsa yang memang sudah ahli di dalam perkerisan mungkin lebih teliti. Cuma saya referensinya memang asli huntingan originalan. Dari beberapa sumber bahwa keris yang mempunyai estimasi Tangguh Tuban Mataram itu kan lipatannya itu lebih sedikit dibandingkan memang buatan Tangguh Mataram, wilayah Mataraman yang lebih banyak lipatannya. Berapa itu? Lupa saya, cuma mungkin dapat dibaca di literasi yang lain yang bisa dibaca sumber-sumber lain. Oke sobat, ini mungkin sedikit perbandingan, sedikit pengetahuan, sedikit referensi dari keris yang mempunyai estimasi Tangguh Mataram Tuban dan estimasi Tangguh Mataram Surakarta ataupun Ngayogjakartonan itu. Secara umum saya gambarkan dari bahannya itu, bahan era-era Tuban itu agak kering bahannya. Tapi kalau kita merujuknya dari modelnya itu kan macam-macam. Bisa dikatakan model-model era Tuban itu gonjolnya agak lebih tinggi. Ada di era-era Tuban itu bagian gandiknya itu juga lebih agak tinggi, itu juga ada. Cuma saya ini menyampaikan berdasarkan dari bahannya saja. Bahannya itu dari era Tuban itu lebih kering kalau saya nyatakan. Karena apa? Dari perbandingan dua keris ini, ada beberapa keris yang lain, dapur keris yang lain itu era-era Tuban itu dibandingkan era-era Mataraman itu bila diberi minyak itu lebih cepat meresapnya itu di era-era Tuban. Di era-era Mataraman itu lebih awet, lebih agak mengkilap dan kelihatan masih lembab gitu. Oke, itu mungkin yang menjadi sedikit pengalaman saya bagikan kepada panjenengan studio. Kita mengenal keris jangan hanya kita pandang hanya sekedar sebelah mata saja. Kita pandang dengan kacamata full, yaitu kita melihat dari keris sebagai warisan leluhur dan juga keris sebagai doa yang kita manifestasikan dalam bentuk keris. Untuk filosofi jalak ngure mungkin di video-video berikutnya Bang Komet, karena mungkin nanti durasinya terlalu panjang gitu. Ini original lokasian jalak ngure estimasi Tangguh Mataram Surakarta abad 18-an. Dan yang satu ini adalah keris jalak ngure dengan Tangguh Tuban Mataram di era-era Mataraman. Tuban Mataram di sekitar abad 15-an. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet pada malam hari ini. Semoga para sobat pemirsa mau atau berkenan memberikan komentar yang sifatnya kita belajar bersama. Apabila ada kesalahan atau pemberian sumber dari saya itu salah, mungkin bisa dimohon dimaafkan, karena tujuan utama kita belajar mengenal keris di sisi kita melestarikan budaya leluhur kita. Oke sobat, terima kasih.
Sampai berjumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.